Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Khairuddin. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 201211110028. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang framework COVID 5 dengan domain DSS. Tepatnya lagi DSS 03. DSS itu apa sih? DSS itu kepanjangan dari Deliver, Service, and Support. Nah, DSS 03 ini menangani untuk audit mengenai manajemen masalah pada sistem informasi. Nah, ini domain DSS ini berfokus pada penyediaan layanan teknologi informasi atau TI yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Jadi, fokus domain ini untuk mengaudit penyediaan layanan teknologi agar layanan teknologi tersebut berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Nah, untuk deskripsi proses DSS 03 ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah dan akar penyebabnya, dan memberikan penyelesaian tepat waktu untuk mencegah insiden terulang kembali. Kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ini termasuk masalah yang timbul seperti perangkat lunak atau hardware yang tidak bekerja dengan baik, kemudian jaringan terputus dan kebocoran data. Nah, masalah-masalah ini bagaimana perusahaan dapat mengelola dan mengidentifikasi masalah tersebut. Hal tersebutlah yang akan diaudit pada domain DSS 03. Nah, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan memantau secara berkala tentang manajemen pengelolaan dan identifikasi masalah pada sistem informasi, kemudian bagaimana perusahaan dapat mengembangkan prosedur yang jelas untuk penanganan sebuah masalah, kemudian bagaimana perusahaan membentuk dan memberikan tanggung jawab kepada tim untuk mengelola dan menyelesaikan sebuah masalah pada sistem informasi. Kemudian praktek manajemen pada DSS 03 ini ada 5 tahapan dari DSS 03.01 sampai DSS 03.05. Nah, DSS 03.01 ini untuk mengidentifikasi masalah dan mengklasifikasikan masalah. Kemudian DSS 03.02 ini untuk menyelidiki masalah dan mendiagnosa masalah. Kemudian DSS 03.03 mengumpulkan error yang telah diketahui. DSS 03.04 menyelesaikan masalah dan menutup masalah. Kemudian DSS 03.05 melakukan manajemen masalah secara proaktif. Nah, untuk lebih jelasnya, masing-masing tahapan ini ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Seperti pada DSS 03.01 yang berfokus pada identifikasi dan mengklasifikasi sebuah masalah. Nah, DSS 03.01 ini untuk menetapkan dan menerapkan kriteria dan prosedur untuk melaporkan masalah yang diidentifikasi, termasuk klasifikasi masalah dan kategorisasi dan prioritas. Nah, aktivitas DSS 03.01 ini ada 6. Yang pertama adalah identifikasi masalah melalui kolerasi, laporan insiden, log kesalahan, dan sumber identifikasi masalah lainnya. Kemudian menentukan tingkat prioritas dan kategorisasi untuk mengatasi masalah secara tepat waktu berdasarkan risiko bisnis dan definisi layanan. Kemudian mengatasi semua masalah secara formal dengan akses ke semua data yang relevan, termasuk informasi dari sistem manajemen perubahan dan rincian konfigurasi atau aset yang serta insiden. Kemudian yang ketiga, menentukan kelompok pendukung yang tepat untuk membantu identifikasi masalah, analisis akar, penyebab, dan penentuan solusi untuk mendukung masalah pengelolaan. Tentukan
kelompok pendukung berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti perangkat keras, jaringan perangkat aplikasi, dan perangkat lunak pendukung. Kemudian menentukan tingkat prioritas konsultasi dengan dunia usaha untuk memastikan bahwa identifikasi masalah dan analisis akar permasalahan ditangani tepat waktu sesuai dengan SLA yang disepakati. Dasarkan tingkat prioritas pada dampak dan urgensi bisnis. Kemudian 5. Laporkan status masalah yang teridentifikasi ke meja layanan sehingga pelanggan dan manajemen TI dapat terus mendapat informasi. Kemudian yang terakhir adalah memelihara satu katalog manajemen masalah untuk mencatat dan melaporkan masalah yang teridentifikasi dan untuk menetapkan jejak audit manajemen masalah proses termasuk status setiap masalah. Kemudian tahapan selanjutnya yakni adalah DSS 03.02 yakni untuk menyelidiki dan mendiagnosis masalah. Menyelidiki dan diagnosa masalah menggunakan relevan ahli manajemen subjek. Nah, ini ada beberapa aktivitas, terdiri dari 3 aktivitas, bisa difahami. Kemudian tahapan selanjutnya ini DSS 03.03 ya, ini raise known error, yakni setelah akar penyebab masalah diidentifikasi, kemudian membuat catatan kesalahan yang diketahui dan yang sesuai dengan masalah dan mengidentifikasi solusi potensial. Nah, ini terdiri dari 2 aktivitas. Yang pertama adalah segera setelah akar penyebab masalah teridentifikasi, membuatlah catatan kesalahan yang diketahui dan kembangkan solusi yang sesuai. Kemudian 2, mengidentifikasi, mengevaluasi, memprioritaskan dan memproses melalui manajemen perubahan solusi terhadap kesalahan yang diketahui berdasarkan kasus bisnis dan keuntungan, biaya, manfaat, dampak, dan urgensinya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah DSL 03.04 yakni untuk mengidentifikasi dan memulai solusi berkelanjutan untuk mengatasi hal tersebut. Akar permasalahan mengajukan permintaan perubahan melalui yang sudah ada proses manajemen perubahan jika diperlukan. Untuk menyelesaikan kesalahan, pastikan personel yang terkena dampak mengetahuinya tindakan yang diambil dan rencana yang dikembangkan untuk mencegah insiden di masa depan tidak akan terjadi. Jadi DSS 03.04 ini mulai mengidentifikasi dan mulai mencari solusi berkelanjutan agar masalah-masalah yang serupa bisa teratasi dan tidak berulang di lain hari seperti itu. Nah, ini ada 6 tahapan seperti yang ada pada layar. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah DSS 03.05. Ini perform proactive problem management, yakni mengumpulkan dan menganalisis data operasional, terutama insiden dan mengubah catatan untuk mengidentifikasi tren yang muncul mungkin menunjukkan masalah. Catatan masalah, mengaktifkan penilaian. Nah, ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah menangkap informasi masalah terkait perubahan dan insiden TI dan mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi ini dapat bentuk laporan dan pertemuan berkala antara pemilik proses manajemen insiden, masalah, perubahan, dan konfigurasi untuk mempertimbangkan masalah terkini dan tindakan korektif yang mungkin dilakukan. Kemudian pastikan pemilik proses dan manajer dari manajemen insiden, masalah, perubahan, dan konfigurasi bertemu secara teratur untuk membahas masalah yang diketahui dan perubahan yang direncanakan di masa depan. Kemudian untuk memungkinkan perusahaan memantau total biaya masalah, menangkap upaya perubahan yang dihasilkan dari aktivitas proses manajemen masalah, yang seperti perbaikan terhadap masalah dan kesalahan yang diketahui dan dilaporkan. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan laporan untuk memantau penyelesaian masalah terhadap persyaratan bisnis dan SLA, memastikan eskalasi masalah yang tepat, misalnya eskalasi ke tingkat manajemen yang lebih tinggi sesuai dengan kriteria yang disepakati, menghubungi vendor eksternal, atau merujuk ke Dewan Penasihat Perubahan untuk meningkatkan prioritas permintaan, mendesak
untuk perubahan, RFC untuk menerapkan solusi sementara. Kemudian kelima, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi solusi, melacak tren masalah. Kemudian terakhir adalah identifikasi dan inisiasi. Nah, ini adalah pembahasan mengenai apa yang harus disiapkan dan pembahasan mengenai DSS 03 itu apa, mengenai apa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.